Yang penting sudah kukasih makan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Cuma beli ini aja, Rif. Gak beli lauk lainnya? Telur atau ikan gitu? Tanya Mpok Ipeh saat aku membayar barang belanjaanku. Enggak, Mpok. Ini aja. Udah cukup. Jawabku. Dan segera kuserahkan uang Rp10.000 untuk membayar belanjaanku pagi ini. Pok Ipeh hanya tersenyum dan menerima uang dariku. Pas ya, Rif? Ucapnya. Iya, Pok. Jawabku singkat kemudian segera pergi. Malas aja kalau nanti ditanya-tanya lagi. Sesampainya di rumah, segera ku berikan tempe dan minyak goreng itu ke Intan istriku. Ini, ucapku. Seperti biasa, Intan menerima minyak goreng dan tempe itu. Tanpa mengucapkan terima kasih, dia langsung ke belakang. Biasanya juga ngomong makasih. Gumamku cukup keras, agar Intan mendengar kalau aku tidak suka ketika ia lupa mengucapkan terima kasih. Makasih, ucapnya setelah sampai di dapur. Aku yang malas berdebat, hanya mendem saja untuk menanggapi ucapan Intan. Lalu, aku duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Bukan untuk melihat hal yang tak penting, melainkan memantau pekerjaanku. Iya, aku seorang PNS, jadi aku perlu ponsel untuk bekerja. Ada beberapa pekerjaan yang harus dihandle setiap waktu. Aroma tempe goreng sudah sampai ke ruang tamu, membuat perutku semakin lapar. Karena tak sabar lagi, akhirnya ku susul Intan di dapur. Sudah matang belum? Tanyaku. Sudah, jawabnya singkat. Kemudian menyiapkan sepiring nasi dan 2 potong tempe untukku. Makasih ya, ucapku. Ya, jawabnya singkat. Kamu kenapa sih? Kok cuek banget gak kayak biasanya? Lagi datang bulan? Tanya aku ke dia. Enggak, lagi-lagi Intan menjawab dengan singkat. Terus kenapa dong jawabnya ketus gitu? Tanya aku lagi. Gak apa-apa, jawabnya. Hah, drama perempuan. Ditanya gak apa-apa, tapi sikapnya aneh. Ah, terserah dialah. Mendingan aku makan aja terus berangkat kerja. Segera ku habiskan sepiring nasi itu beserta tempe gorengnya. Enak sekali. Aku tak pernah bosan makan tempe goreng setiap hari. Ya, menurutku makanan ini adalah makanan terlezat sedunia. Sambil makan, terus ku perhatikan Intan yang sibuk mencuci piring. Kok cuciannya banyak sih? Kan cuma masak tempe aja, tegurku. Ya, kalau cucian piringnya banyak, itu artinya akan memakai sabun lebih banyak juga. Bukannya menjawab, Intan masih terus saja mencuci piring itu. Dia masih diam, bahkan tidak menoleh juga ke arahku. Dasar perempuan aneh. Gumamku kesal dalam hati. Tak lama Intan sudah selesai mencuci piring. Aku juga sudah selesai makan. Aku berangkat dulu, pamitku. Iya, Intan lalu mendekatiku mencium tanganku seperti biasa. Setelahnya aku langsung berangkat. Untung tadi mesin mobilnya sudah kupanaskan. Jadi tinggal berangkat aja. Ada beberapa pasang mata yang melihatku. Mungkin mereka kagum kali dengan mobilku yang cukup mewah ini. Ya, aku memang hanya makan dengan tempe goreng, tapi aku punya mobil yang tergolong mahal. Tentu saja itu menambah kewibawaanku bukan sebagai seorang PNS. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Kurang lebih 20 menit, akhirnya aku sampai di kantor. Rif, sapa salah satu teman kerjaku. Iya, jawabku sambil tersenyum. Ngopi yuk, Rif. Saat aku baru duduk, ada salah satu rekan kerjaku mengajak ngopi. Enggak lah, aku sudah ngopi di rumah, jawabku berbohong. Karena memang selama ini aku nggak pernah ngopi, semua itu aku lakukan untuk berhemat. Aku tidak merokok juga, jadi menurutku kopi tidak terlalu penting. Yang penting minum air putih, bukan? Ah, kamu ini, Rif, sekali-kalilah ngopi di kantor, masa ngopi di rumah terus? Ucapnya lagi.
Sudahlah, sana pergi kalau mau ngopi di luar. Aku segera mengusirnya dengan kata-kata itu. Ya malas saja harus menanggapinya terus-menerus. Ya udah deh, jawabnya. Aku tidak mau menyia-nyiakan waktu. Aku langsung mengaktifkan komputerku untuk lanjut kerja. Kalau bisa lebih cepat selesaikan enak. Nanti sambil nunggu pulang, aku bisa istirahat dulu kan di sini. Kurang lebih setengah hari kerja, tibalah jam istirahat. Rif, ayo ke kantin, cari makanan. Ajak rekanku yang lainnya. Enggak lah, aku sudah bawa bekal dari rumah, jawabku. Wah, kamu itu hemat banget ya, Rif. Tiap hari selalu bekal. Istrimu masak apa sih, sampai kamu gak tertarik makan di luar? Tanya Rido. Istriku selalu masak enak, makanya aku gak pernah tertarik makanan di luar, jawabku. Wah, hebat juga ya istrimu. Ya udah Rif, kami duluan ya. Setelah semua teman-temanku keluar dari ruangan, barulah aku berani mengeluarkan bekalku. Ya, aku malu, karena bekalku hanyalah tempe goreng. Tapi aku gak masalah, karena memang aku suka. Tapi, baru saja akan menyuapkan sesuap nasi ke mulut, ada salah satu rekan yang tiba-tiba kembali. Buru-buru ku tutup kotak bekalku dan ku simpan di bawah meja. Rif, lagi ngapain? Lagi makan ya? Tanya Clarissa. Enggak kok, jawabku. Oh, kamu enggak minat makan di luar? Tanya Clarissa lagi. Enggak, aku sudah dibawain bekal sama istriku, nanti mau aku makan. Ucapku. Oh ya udah deh. Entah dia mengambil apa kemudian pergi lagi. Barulah aku bisa makan dengan tenang. Buru-buru ku habiskan nasiku itu. Setelahnya aku minum air putih yang cukup banyak. Karena memang aku bawa bekalnya gak terlalu banyak siang ini. Selesai makan, aku melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Setelahnya lanjut kerja lagi. Semua teman-temanku juga sudah kembali. Rif, kok kamu udah santai? Emang udah selesai pekerjaanmu? Tanya Rido, karena memang ini baru jam 3. Sudah dong, jawabku bangga. Wah, keren. Kamu bisa cepat pulang dong kalau gini ceritanya. Ucapnya lagi. Ya enggak lah, kan pulang tetap jam 4, jawabku. Di saat teman-temanku sedang berlomba-lomba agar cepat selesai kerja, aku tinggal santai. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 4, saatnya pulang. Aku duluan ya. Pamitku pada semua teman-temanku yang masih fokus ke komputernya masing-masing. Iya Rif, ada beberapa yang menjawab, dan yang lainnya masih tetap fokus. Isi bensin dulu lah, gumamku karena melihat bensin tinggal sedikit. Setelah beberapa saat mengantri di pom, akhirnya giliranku. Berapa pak? Tanya petugas SPBU. 50.000, jawabku sambil menyerahkan uang berwarna biru. Tak lama, pengisian BBM selesai, dan kulanjutkan lagi perjalanan menuju ke rumah. Ya, aku memang tak pernah menggunakan mobil ini selain berangkat dan pulang kerja. Itu semua demi berhemat. Kalau aku kemana-mana pakai mobil ini pasti lebih boros. Jadi, mobil hanya dipakai untuk kerja saja. Akhirnya aku sampai di rumah. Intan terlihat sedang menyapu halaman. Di mana Kevin? Tanyaku. Di dalam, jawabnya masih singkat, masih seperti pagi tadi. Ingin bertanya lagi dia kenapa, tapi pasti jawabannya tidak apa-apa, jadi kuabaikan sajalah. Aku langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari Kevin putraku. Vin lagi belajar. Sapa aku karena melihat dia sedang membaca beberapa buku. Karena di lantai terbuka beberapa buku di hadapannya. Iya ya, jawabnya tanpa menoleh. Dia masih fokus membaca bukunya. Akhirnya aku tinggalkan Kevin untuk mandi. Tak lama, azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya kami semua untuk sholat lalu makan malam bersama. Menunya tetap sama, yaitu tempe goreng dan nasi putih. Hari ini gak ada sayuran? Tanya aku ke Intan. Intan menggeleng pelan. Apa sayuran di belakang sudah habis? Tanya aku lagi. Intan mengangguk. Aku hanya bisa menghela nafas. Ya memang makan tempe goreng itu enak. Tapi kalau nggak ada sayur ya kayak ada yang kurang.
Apa kamu gak merawat tanamannya? Aku malah curiga pada Intan. Takutnya tanaman pada mati karena dia tidak merawat dengan baik. Aku rawat, tapi karena gak dipupuk, jadi pada kurus-kurus. Sekali panen juga gak bisa menghasilkan lagi, jawabnya. Kamu itu harus pintar dong. Kalau ada bekas-bekas sayuran itu, ditaruh aja di tanah situ, nanti kan jadi pupuk lagi. Kataku mengajarinya. Sudah, tapi tetap gak cukup. Karena selama ini kita nggak banyak menghasilkan sampah rumah tangga. Kalau metik sayur kan hanya pucuknya, mana ada sampah. Kalau dari barang yang dibeli di warung cuman sampah bungkus tempe, itu pun kalau yang dari plastik kan nggak bisa jadi pupuk, jawab Intan. Aku terdiam mendengar jawabannya. Sebenarnya, apa yang dia katakan itu benar. Karena memang tidak banyak sampah rumah tangga yang dihasilkan di rumah ini. Hanya ada sampah bungkus tempe. Itu pun kalau pakai daun. Kalau pakai plastik ya nggak bisa jadi pupuk. Kami juga nggak pernah makan bawang merah atau bawang putih. Masak hanya pakai garam dan sedikit penyedap rasa. Kalau sayuran ya hanya direbus kasih garam gitu aja. Menurutku sudah enak luar biasa. Dengan begitu, pengeluaran akan semakin sedikit kan? Karena tidak pakai bumbu. Kalau mau pedas, kami ngambil cabai 1 atau 2 biji di belakang. Cabai itu bisa dilalap. Sudah terasa pedas di mulut. Jadi sudah sangat cukup. Gak perlu yang namanya dibuat sambal ini dan itu. Ribet. Yang terpenting kan makan ada rasa pedasnya. Itu sudah cukup. Besoknya, kebetulan hari ini hari Sabtu. Aku libur tidak masuk ke kantor. Mumpung masih pagi, aku ke belakang rumah untuk mengecek tanaman. Benar kata Intan, tanamannya kurus-kurus, bahkan daunnya ada yang menguning. Mungkin karena gak dikasih pupuk kali ya. Tapi seharusnya tanah ini kan cukup subur. Aduh, gimana ini? Aku panik karena inilah satu-satunya sumber sayuran kami. Kami gak pernah beli sayur sejak kebun ini sudah menghasilkan. Lumayan banget bisa menekan pengeluaran. Aduh, gimana ini? Kalau harus beli bayam seikat harga 3.000, berarti pengeluaranku sehari lebih dong dari 10.000. Belum minyak gorengnya. Aku pusing sekali memikirkannya. Gimana ya caranya? Tapi untuk tanaman singkong masih terlihat subur. Apa aku ganti sama singkong aja ya tanaman yang menguning ini? Sepertinya singkong lebih awet dan tahan dalam segala cuaca, nggak dipupuk juga aman, tetap subur dan hijau. Akhirnya aku mengambil bibit singkong dari rumah orang tuaku. Ku ganti semua tanaman yang sudah menguning. Toh tidak bisa menghasilkan lagi, tapi daun-daunnya yang masih bisa dimakan tentu aku ambil. Lumayan untuk sayuran hari ini. Hari ini kita nggak usah makan tempe dulu ya. Makan sayur aja soalnya ini lumayan banyak. Ucapku ke Intan. Intan hanya mengangguk pelan. Seperti biasa dia patuh. Tak lama masakan Intan sudah matang. Kami semua sarapan bersama. Kalau Kevin hari ini memang libur. Soalnya dari Senin sampai Jumat dia sekolahnya sampai sore. Jadi Sabtu Minggu libur. Aku memang sengaja memilihkan sekolah terbaik untuk Kevin. Agar tidak sia-sialah. Sudah biar mahal-mahal tapi pendidikannya kurang bagus. Makanya sekalian aja yang lumayan dan dapat pendidikan yang maksimal. Itu juga salah satu alasanku kenapa kami harus hidup hemat. Biaya sekolah Kevin lumayan mahal. Jadi mau gak mau kita harus pandai mengatur uang supaya cukup untuk semuanya. Gajiku sebagai PNS tidaklah terlalu besar. Hanya 4.500.000 per bulan. Kalau mau berfoya-foya mana cukup uang segitu. Kami bisa punya rumah dan mobil juga karena hemat. Kalian yang mendengar cerita ini bisa mencontoh loh apa yang aku lakukan. Hidup hemat, semua bisa didapat. Yah, kita nggak jalan-jalan ya. Ini kan hari libur, ucap Kevin. Apa sih jalan-jalan? Gak penting itu. Yang penting kita di rumah kumpul sama keluarga. Kenapa harus jalan-jalan segala? Jawabku tegas. Sekali-kali lah ya jalan-jalan.
Teman-temanku sebulan sekali pasti jalan-jalan sama keluarganya. Ucap Kevin lagi. Itu teman-temanmu, bukan kamu. Jadi kamu gak usah ngikutin gaya mereka. Udahlah Kevin, nikmati saja suasana di rumah ketika hari libur. Bantuin orang tua. Beresin rumah atau ngurusin kebun itu lebih bermanfaat daripada jalan-jalan hanya menghamburkan uang. Aku menjawabnya lagi dengan semakin tegas agar Kevin paham bahwa jalan-jalan itu gak penting sama sekali. Anak itu langsung melengos. Sepertinya dia tidak terima atau bahkan mungkin marah. Tapi biarlah. Dia harus tahu bahwa mencari uang itu gak mudah. Jadi gak boleh hambur-hamburkan uang. Di dapur, aku mendengar Kevin mengadu pada ibunya. Ayah kenapa sih Bu pelit banget? Cuman jalan-jalan sekali-kali aja gak boleh. Palingan kita cuman beli es aja kok. Yang penting keliling kota ini. Kan menyenangkan. Ucap Kevin ngadu ke ibunya. Kamu yang sabar ya nak. Suatu saat nanti pasti kamu bisa ngerasain yang namanya jalan-jalan tanpa mikirin harus takut kehabisan uang seperti ayahmu. Ibu janji, ibu akan usahakan itu. Tapi tolong beri ibu waktu ya nak. Jawab Intan ke anaknya. Hei, apa maksudmu bicara seperti itu? Kataku tak terima. Kenapa? Kamu mau juga menuruti permintaan putramu yang ingin jalan-jalan menghamburkan uang ini? Tegasku. Tapi menurutku sesekali tak apalah mas, untuk menyenangkan anak. Tiba-tiba Intan meninggikan suaranya. Enggak Tan, itu boros, gak ada gunanya juga. Kalau kamu mau menuruti permintaan anakmu ini, pakai uangmu saja. Jangan merengek padaku. Ucapku. Ya aku tidak akan pernah mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. Keterlaluan kamu mas, anak cuma minta jalan-jalan. Palingan hanya menghabiskan bensinmu yang gak seberapa. Dan beli es harga 5.000. Segitu aja kamu gak mau nurutin. Kebangetan. Aku gak tahu kenapa Intan melawan. Kenapa gak kayak biasanya yang nurut dan diam? Kamu kenapa sih Tan? Kok melawan sama suami? Sudah berani kamu? Ucapku marah karena tidak terima dengan ucapan Intan. Aku bukan ingin melawan. Tapi aku lelah. Aku jengah. Sudah 10 tahun kita menikah tapi kamu gak pernah berubah. Kita sudah punya semuanya. Dulu aku bersabar untuk berhemat karena kita memang belum punya apa-apa. Tapi sekarang rumah sudah punya, bahkan lengkap dengan perabotannya. Mobil juga sudah ada, bahkan cukup mewah. Tapi kamu masih terus saja berhemat. Apalagi yang kamu kejar? Kapan kita menikmati hidup? Intan mengatakannya dengan sangat lancar, bahkan suaranya begitu lantang. Sungguh aku tidak menerima ini semua. Jaga bicaramu Intan. Kutegaskan sekali lagi padamu ya. Aku tidak akan pernah mengeluarkan uang untuk hal yang tidak penting. Kalau kamu mau foya-foya sana pakai uangmu sendiri. Bentakku. Gak salahkah kamu bicara? Aku punya uang dari mana? Sedangkan selama ini aku gak kerja. Jawab Intan. Ya makanya kamu kerja sana biar punya uang sendiri. Jadi tidak terus merengek sama aku. Jawabku. Ya selama ini ketika Intan yang masih belanja dia selalu kurang saja uangnya. Padahal kalau aku yang belanja 10.000 juga cukup. Waktu itu ku kasih dia uang belanja 20.000 sehari. Tapi nanti siang minta lagi. Kadang sore juga minta. Aku yang emosi. Langsung ku ambil alih biar aku saja yang belanja. Dan ternyata aku baru tahu uang 20.000 itu digunakannya untuk membeli tempe, minyak goreng, sabun cuci, dan pewangi. Menurutku itu semua gak penting. Yang penting ada minyak goreng dan tempe itu sudah cukup. Kalau sabun cuci ya sabun cuci aja, gak usah pakai pewangi. Kalau sabun cuci juga bisa kan buat baju wangi. Kalau pakai pewangi kan jadi tambah boros. Pantas aja 20.000 gak cukup. Sejak aku yang belanja, kita semakin hemat. Benar-benar hemat. Untuk makan seharian cuman budget 10.000 aja cukup. 1 bulan kurang lebih hanya 300.000. Kan lumayan banget. Hemat 300.000 dari sebelumnya. Oke, kalau kamu menyuruh aku kerja,
Besok aku akan cari kerja, jawab Intan. Suaranya masih lantang seperti tadi. Aku malah menertawakan jawabannya yang begitu berani. Kamu mau kerja apa? Ingat, kamu sudah tua. Siapa yang mau menerimamu? Gak ada. Apalagi pendidikanmu hanya SMP. Siapa yang mau menerimamu? Ejekku. Ya, Intan memang hanya lulusan SMP. Kurasa dia pasti sulit mencari pekerjaan. Itu makanya dulu saat usianya belum genap 20 tahun aku sudah menikahi dia karena aku tahu dia gadis yang polos. Sengaja sih cari istri yang seperti Intan, yang gak suka dandan dan gak suka jalan-jalan. Makanya dia bisa nurut hidup hemat bertahun-tahun sama aku. Intan gak pernah dandan atau merengek minta beli baju baru. Itulah yang membuatku semakin cinta sama Intan. Tapi aku gak nyangka kali ini dia berani menjawab ucapanku dan menerima tantanganku. Jaga bicaramu ya mas, aku yakin. Kalau aku keluar dari rumah ini dan mencari kerja pasti aku dapat. Jangan pernah remehkan aku. Jawabnya tegas, kemudian mengajak Kevin masuk ke kamarnya. Apa-apaan ini? Kenapa dia berani melawanku? Ingin aku berteriak tapi takut kalau Kevin nanti terkena mentalnya. Akhirnya aku tahan amarahku. Kutunggu Intan di dalam kamar kami. Tapi sampai jam 11 malam, dia tak kunjung datang. Apa dia tidur bersama Kevin ya? Hah, sial. Umpatku kesal. Aku bangun keesokan paginya di hari Minggu. Intan sudah selesai membereskan semua pekerjaan rumah. Biasanya nggak sepagi ini dia sudah selesai. Paling cepat jam 9 atau jam 10. Ini tumben banget jam 6 pagi udah beresan semua. Kamu udah masak? Tanyaku. Belum, jawabnya. Kan kamu belum belanja? Katanya lagi. Oh ya udah, aku ke warung dulu ya. Aku segera keluar rumah menuju warung terdekat seperti biasa. Beli tempe dan segelas kecil minyak goreng. Gak garamnya sekalian, Rif? Tanya Mpok Ipeh. Masih ada, Pok, jawabku. Berapa, Pok? Aku ingin buru-buru pulang. Malas kalau harus menanggapi celotehan Pok Ipeh yang menurutku gak masuk akal dan terlalu ikut campur. Hidupmu hemat banget ya, Rif. Istrimu betah ya punya suami kayak kamu. Tiba-tiba datang seorang ibu-ibu yang terkenal julid. Ya betahlah, kan dia bahagia, jawabku. Dan setelah barang belanjaanku kuterima, aku langsung pulang. Dasar laki-laki pelit, teriaknya. Tapi tak kuperdulikan. Apa urusannya dia sama keluarga aku? Aku gak pernah mengusik keluarganya. Kenapa dia mau ikut campur? Batinku kesal. Sesampainya di rumah, segera kuberikan minyak goreng dan tempe itu ke Intan. Seperti biasa dia menerimanya. Dan tak lama sarapan sudah siap. Ada nasi putih, tempe goreng, 5 buah cabai rawit, dan rebusan daun singkong yang masih sangat muda. Ya karena daunnya sering diambil, jadi masih muda sudah diambil lagi. Tapi enak banget loh rasanya, lembut. Kami semua sarapan dengan lahap, kecuali Intan. Dia terlihat tidak berselera. Kenapa dia? Tapi Kevin juga. Dia makan hanya sedikit. Dan sudah habis juga di piringnya. Kenapa kalian makan kayak gak suka gitu? Tanyaku pada keduanya. Gimana mau selera makan? Setiap pagi menunya tempe, siang tempe, malam tempe. Malah Kevin yang menjawab duluan. Kamu kenapa, Kevin, mengeluh? Apa kamu tidak bersyukur bisa makan? Lihatlah orang di luar sana masih banyak yang gak bisa makan. Di sini kamu bisa makan setiap hari, 3 kali sehari. Kenapa gak bersyukur? Tegasku. Bukan aku tak bersyukur ya. Tapi sekali-kali aku ingin makan enak. Boleh dong makan ayam, ikan, telur. Atau mie instan lah. Ini setiap hari hanya tempe. Jawabnya lagi. Loh, kenapa? Tempe sehat. Daun singkong juga sehat. Kenapa harus dipermasalahkan? Yang penting perut kenyang, tidak penyakitan. Gimana sih kamu?
tegurku. Hah, susah ngomong sama ayah. Anak laki-laki itu langsung beranjak dan pergi. Ini nih hasil didikan kamu. Kamu ajarkanlah Kevin banyak-banyak bersyukur. Gimana sih kamu jadi ibu? Aku menyalahkan Intan, karena memang sebagai ibu dialah yang paling bertanggung jawab di sini. Intan tak menjawab, dia hanya menghela nafasnya. Setelah itu ikut pergi. Meja makan tak dibereskan olehnya. Hah, dasar, anak sama ibu sama aja, umpatku. Kamu mau kemana? Tiba-tiba Intan sudah keluar dari kamarnya dan memakai pakaian yang cukup rapi. Tapi warna pudar itu tetap tidak bisa tertutupi. Kamu mau kemana? Tanyaku sekali lagi karena Intan belum menjawab. Mau cari kerja? Jawabnya singkat. Kalau gitu aku permisi ya mas, aku mau cari kerja, mau cari uang supaya aku bisa foya-foya. Tiba-tiba dia mengatakan kalimat yang cukup panjang, lalu mengulurkan tangannya. Aku hanya diam, dan dia langsung mengambil tanganku. Assalamualaikum, ucapnya lagi. Aku bahkan belum sempat menjawab, tapi Intan sudah tidak ada lagi di hadapanku. Kevin, Kevin, aku berteriak memanggil Kevin. Ada apa ya? Jawabnya dari dalam kamar. Ibu kamu mau kemana? Tanya aku karena aku pikir Kevin pasti tahu. Mau cari kerja, kan tadi ibu sudah pamit. Jawabnya ketus. Iya, maksudnya mau cari kerja kemana? Tanya aku lagi. Ya nggak tahulah, namanya juga cari kerja. Pasti keliling-keliling dulu. Jawab Kevin cukup masuk akal. Akhirnya tak kulanjutkan pertanyaanku ke Kevin. Aku langsung keluar untuk melihat apakah Intan sudah tidak ada atau masih ada di jalanan. Ternyata tubuhnya sudah tak terlihat lagi. Cepat sekali wanita itu jalan. Gumamku. Aku masuk lagi ke dalam rumah untuk menyelesaikan makanku yang belum habis. Setelahnya aku bereskan meja makan dan kututupi semua makanan yang masih ada dengan tudung saji. Dengan cemas, aku menunggu Intan sampai siang, tapi dia belum pulang juga. Azan zuhur sudah lewat bahkan. Ibu kamu kok belum pulang juga sih? Tanyaku kesal ke Kevin. Ya kan ayah yang nyuruh ibu kerja, sekarang ibu cari kerja, ayah malah bingung gitu. Ayah aneh, ucap Kevin. Aku menjadi malu sih, karena benar juga jawabannya. Kemana ya Intan? Apa dia sudah dapat kerja? Kenapa siang begini belum sampai rumah? Aduh, aku merasa khawatir. Tapi kalau sampai Intan kerja gimana ya nanti? Apa dia tetap bisa mengurus rumah dengan baik? Aku mau menelpon, dia tak punya handphone. Aku memang tak pernah membelikan Intan ponsel, karena pasti boros kalau harus mengisi kuota di 2 HP. Toh Intan gak juga butuh banget kan HP itu, dia hanya ibu rumah tangga gak kemana-mana, jadi gak perlu yang namanya HP. Nah itu dia. Di jalanan, kulihat sosok yang sangat mirip dengan istriku. Ya memang istriku, si Intan. Kamu kok sore banget sih pulangnya? Ucapku mencecarnya dengan pertanyaan. Kan aku cari kerja, bukan main. Jawabnya. Kemudian langsung masuk ke dalam rumah tanpa mencium tanganku. Terus gimana? Pasti nggak dapat kan? Karena kamu pulangnya sampai sore. Kalau dapat, pasti siang tadi kamu udah pulang. Tanyaku. Dapat kok, malahan aku sudah kerja hari ini. Dan ini upah yang aku terima. Intan menunjukkan uang 50.000 ke aku. Hah? Kamu diterima kerja? Diterima kerja di mana? Pasti cuci baju di rumah orang ya? Ya aku tahu pasti kerjaan itu yang akan diterima oleh Intan. Gimana enggak? Dia tidak punya pendidikan yang tinggi. Siapa yang mau memperkerjakan dia? Apalagi upahnya cuma 50.000. Enggak, aku enggak cuci baju di rumah orang. Aku kerja di sebuah toko sepatu. Gajiku 1 hari 100.000. Hari ini aku minta 50.000 dulu, karena aku mau ngajak anakku makan di luar. Aku gak tega tiap hari dia makan makanan seperti itu terus. Aku mau ajak dia makan bakso di luar. Aku tersentak mendengar jawaban Intan. Apakah benar yang dia katakan?
Aku nggak percaya. Di toko sepatu mana kamu kerja? Tanyaku cepat. Nggak perlu kamu tahu. Jawaban Intan benar-benar membuatku semakin terkejut. Dia menjawab dengan ketus sambil memelototkan matanya. Aku jadi takut. Ini kayak bukan Intan. Apa dia kesambet ya? Dan benar, Intan benar-benar membuktikan omongannya tadi sore. Setelah sholat maghrib, dia dan Kevin keluar dengan berjalan kaki tanpa mengajakku. Kalian mau kemana? Tanyaku, karena mereka tidak berpamitan. Kan sudah aku bilang, aku mau ngajak Kevin makan bakso di luar. Jawab Intan ketus. Aku buru-buru mengunci pintu. Aku ingin ikut bersama mereka. Lumayan juga kan kalau dibayari sama Intan bakso malam ini. Kamu mau kemana? Bentak Intan. Aku mau ikut lah. Jawabku. Aku gak izinkan kamu ikut. Kuharamkan uang hasil kerjaku kamu makan. Tegasnya. Aku semakin terkejut. Kenapa Intan bisa bicara sekasar ini? Enak sekali kamu bicara. Ingat selama ini siapa yang kasih kamu makan? Aku. Dan sekarang, aku minta dibayari bakso saja kamu gak mau. Pelit sekali. Ucapku. Aku bukan pelit. Tapi aku perhitungan sama sepertimu. Jawab Intan. Suaranya sangat lantang. Aku takut kalau sampai tetangga mendengarnya. Apa? Kamu mau perhitungan sama aku? Sedangkan selama ini aku gak pernah perhitungan sama kamu. Ucapku cepat. Apa? Gak pernah perhitungan? Coba deh kamu ingat-ingat apa yang selama ini kamu lakukan. Udah sayang, ayo kita pergi. Intan langsung menarik tangan Kevin. Mereka agak sedikit berlari, mungkin agar aku tidak mengejarnya. Karena gak mau dilihat tetangga, akhirnya aku mengalah. Aku masuk lagi ke dalam rumah. Lampu yang menyala hanya bagian dapur saja. Kalau yang lainnya memang sengaja dimatikan supaya hemat. Oh ya, satu lagi, lampu teras. Pokoknya cuma 2 lampu itu saja yang menyala kalau malam. Dan ruangan lain akan dinyalakan jika diperlukan saja. Aku masuk ke dalam kamarku yang gelap ini karena memang lampunya sudah dimatikan. Hanya ada sorot cahaya yang masuk melalui jendela kaca yang hordenya tidak aku tutup. Sengaja supaya tidak terlalu gelap. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Apa aku salah ya? Tapi enggak lah. Yang penting selama ini aku kan sudah bertanggung jawab. Aku sudah memberinya rumah, memberinya kendaraan, memberinya makan setiap hari. 3 kali sehari tidak pernah kekurangan. Seharusnya nafkah itu cukup, bukan? Apalagi sih? Dasarlah perempuan, banyak sekali inginnya. Apa semua perempuan itu sama ya? Sukanya berfoya-foya. Padahal aku sudah cari istri yang gak tahu gaya dan lugu. Tapi kok makin kesini Intan seolah menjadi orang lain, tidak seperti Intan yang aku kenal dulu. Aku merenung sendirian di kamar yang gelap ini. Tapi tetap saja tak kutemukan kesalahanku satupun. Emang dasar Intannya saja yang mau foya-foya. Biarkan sajalah. Yang penting pakai uangnya bukan pakai uangku. Aku sempat tertidur sebentar. Terbangun karena mendengar azan Isya yang berkumandang. Astagfirullah. Buru-buru aku bangkit lalu melaksanakan sholat Isya. Setelahnya aku lanjutkan rebahan lagi di atas kasur. Udah jam 8 lewat, mereka belum pulang. Rasa khawatir mulai menyerang di hati ini. Apa terjadi sesuatu pada mereka ya? Atau mereka terlalu asik makan bakso sampai lupa pulang? Nggak mungkin. Pikiran itu terus menyerang di otakku. Tapi aku gengsi untuk menyusul keduanya. Biarlah nanti pasti pulang sendiri. Hingga akhirnya aku ketiduran dan terbangun pukul 2 dini hari. Kuraba kasur di sebelahku. Tak kutemukan tubuh istriku di sana. Apa dia belum pulang? Aku lalu bangkit dan menyalakan lampu. Dan benar, kasur masih rapi. Itu tandanya tidak ada orang yang tidur di sana. Oh, di kamar Kevin. Karena dia ngambek tadi. Kumamku, aku lalu menuju kamar Kevin. Ku buka pintunya dan kunyalakan lampu. Kamar itu kosong. Spraynya masih rapi. Berarti mereka belum pulang. Apa mereka kabur? Astaga, apa yang terjadi?
Aku langsung keluar rumah tak lupa mengunci pintu. Sebelumnya lampu-lampu sudah kumatikan semua kecuali dapur. Ku kendarai mobilku agar lebih cepat mencari mereka. Kemana mereka? Apa terjadi sesuatu? Aku sangat panik dan khawatir. Sepanjang jalan aku susuri untuk mencari. Tapi semua warung-warung bakso di sekitaran sini sudah pada tutup. Kemana kalian berdua? Apa kamu kabur? Gak mungkin kamu kabur, Intan. Orang tuamu kan sudah meninggal semua. Kamu hanya tinggal punya Pak D dan Bude. Dan mereka juga tidak terlalu akrab denganmu. Kamu pergi kemana? Gak mungkin sih kamu kabur. Selama ini kamu terlalu bergantung sama aku. Kamu gak akan bisa apa-apa tanpa aku. Aku terus menyusuri sepanjang jalan kota ini. Tapi tak kutemui mereka berdua. Itu kali, aku melihat ada sesosok ibu dan anak yang berjalan. Namun setelah kuhampiri ternyata bukan Kevin dan Intan. Aku terus mengendarai mobilku hingga tak tahu lagi sejauh apa aku meninggalkan rumah. Namun tak kutemui anak dan istriku. Kemana mereka? Apa kamu benar-benar meninggalkanku, Intan? Atau kalian kecelakaan? Pikiran buruk terus menghantui kepalaku. Aku kepikiran untuk menuju satu rumah sakit terdekat dari sini. Aku ingin tahu apakah ada korban kecelakaan. Mungkin saja mereka kecelakaan kan? Namun setelah kutanya tidak ada. Tidak ada korban kecelakaan bernama Intan dan Kevin. Berarti mereka baik-baik saja. Lalu kemana? Aku bingung tak tahu harus mencarinya lagi. Akhirnya aku putuskan untuk pulang. Aku sampai rumah sudah pukul 4 pagi. Pikiranku semakin gak tenang. Ingin rasanya tidur tapi gak bisa. Hingga akhirnya azan subuh sudah berkumandang. Kulaksanakan sholat 2 rakaat. Aku ngantuk sekali, mana hari ini aku harus masuk kerja, apalagi hari ini hari Senin. Harus masuk lebih pagi. Gimana ini? Aku gak mungkin izin. Aduh, bingung banget. Apa aku kasih tahu orang tuaku aja ya, biar mereka yang nyari? Akhirnya aku putuskan untuk memberitahu orang tuaku. Apa? Istri sama anak kamu gak pulang? Dari kapan? Tanya bapak. Dari habis maghrib, katanya mau beli bakso di luar. Ya udah, aku biarin aja mereka keluar. Tapi sampai sekarang belum balik. Jawabku. Apa kamu sama Intan bertengkar? Tanya ibu. Ya sedikit, Bu. Karena Intan protes. Dia kasihan sama Kevin, cuman makan pakai itu-itu aja tiap hari. Jawabku. Duh, dasar istri kamu gak bersyukur ya. Tapi kok tumben dia bisa ngomong begitu? Bukannya selama ini dia nurut ya? Tanya ibu. Iya Bu, aku juga heran. Tiba-tiba dia memberontak. Dia juga berani melawan aku. Dia kayak bukan Intan, Bu. Ucapku. Ya udah, nanti biar bapak sama ibu yang cari. Kamu kerja aja sana. Ucap ibu. Akhirnya aku bisa berangkat kerja dengan tenang karena bapak dan ibu akan mencari anak dan istriku. Tapi sampai siang aku belum dapat kabar dari mereka. Bahkan sampai sore juga belum ada kabar. Selesai kerja aku langsung pulang. Izin duluan karena ada urusan penting, ku bilang. Aku mencari Intan dan Kevin lagi. Tapi sampai pukul 6 tidak ada hasil. Kuputuskan untuk kembali ke rumah. Aku frustasi, nggak tahu mau cari kemana lagi. Emang katanya Intan kerja di mana? Toko sepatu yang mana? Tanya ibu, karena aku sempat bilang juga ke ibu kalau Intan kerja di toko sepatu. Itulah Bu, aku nggak tahu. Intan nggak mau kasih tahu. Ya aku pikirkan nggak akan kayak gini, jadi ya aku anggap biasa. Jawabku. Ya udah, kita cari aja ke setiap toko sepatu yang dekat-dekat sini. Mungkin salah satu tempat Intan kerja. Usul bapak. Akhirnya kami bertiga masuk ke dalam mobil untuk segera menyusuri setiap toko sepatu yang ada dekat sini. Tapi sudah 10 toko yang kami datangi sama sekali. Tidak ada nama Intan yang bekerja di sana, apalagi karyawan baru. Kamu kemana, Intan? Aku meneteskan air mata.
Aku benar-benar merasa kehilangan anak dan istriku. Apa salahku? Kenapa kamu pergi? Ucapku. Kamu gak salah. Istrimu aja yang gak bersyukur. Ucap ibu. Iya, kamu gak salah. Kamu tenang saja. Misalkan istri dan anakmu gak kembali, ya sudah. Berarti kalian bercerai. Kamu bisa menikah lagi dan cari perempuan yang lebih baik daripada Intan, yang nurut dan bisa hidup hemat, kata bapak. Benar juga ucapan orang tuaku ini. Kenapa aku harus pusing? Toh aku tidak mengusir mereka. Memang mereka saja yang mau pergi sendiri. Biarkan sajalah. Sebulan sudah berlalu. Sampai detik ini, anak dan istriku belum kembali. Akhirnya aku ajukan gugatan ke pengadilan. Jika nanti Intan kembali, dia bukan istriku lagi. Aku bisa mengusirnya dengan mudah. Pengeluaranku juga semakin hemat setelah hidup sendiri. Tapi, kalau lama-lama sendiri bosan juga, aku butuh teman hidup. Akhirnya, aku berkenalan dengan beberapa wanita yang direkomendasikan oleh teman-temanku. Ya, aku sudah memberitahu mereka bahwa aku sudah bercerai dengan Intan. Dan mereka langsung mengenalkanku dengan teman-teman mereka. Tapi sayangnya, perempuan itu seleranya tinggi sekali. Makan saja mau di tempat yang mewah, tentu aja aku nggak mau. Pasti mereka begitu karena melihat mobilku yang mewah. Enak aja. Aku bisa begini karena aku hemat. Gak mungkin aku mau hamburkan uang hanya untuk makan di luar. Apalagi makanan yang mahal. Tidak akan pernah. Dan setelah sekian lama pencarianku, aku menemukan seorang wanita yang mirip-mirip dengan Intan. Dia sederhana, soleha, tidak banyak pinta. Dan dia mau aku seriusi. Tentu saja langsung aku nikahi. Tak mau kusia-siakan kesempatan emas ini. Juleha namanya. Di hari pertama dia menjadi istriku, dia masak begitu banyak. Ada ayam goreng, tempe, tahu, sambal, lalapan, dan tumis kangkung. Astaga, ini pemborosan. Ini bisa untuk makan seminggu. Kok masaknya banyak banget, Leha? Tanya aku. Banyak? Enggak lah, Mas. Ayam cuma 4 potong. Tempe cuma 1 papan. Tahu 5 biji. Kangkung seikat. Sambal cuma semangkuk kecil. Enggak banyak lah, Mas. Ini bisa untuk seharian. Atau kalau kamu lagi suka makan, bisa untuk 2 kali makan. Nanti makan malam kita beli di luar aja ya, Mas. Beli bakso yang 10.000 juga nggak apa-apa. Jawabnya enteng. Nggak bisa. Udah ya, ini untuk makan 3 hari. Aku nggak mau tahu. Ini pemborosan namanya. Tegasku. Leha langsung menatapku. Dia terlihat bingung. Apa? Untuk 3 hari? Kamu nggak salah bicara. Mana bisa makanan ini untuk 3 hari? Ini cuma untuk sehari, Mas. Aku biasa masak seperti ini di rumah. Jawabnya. Dia pun bernada tinggi. Enggak. Kalau di sini tidak seperti ini. Bila perlu, menunya hanya tempe goreng dan sayur saja. Gak usah ada lauk-laukan begini. Aku gak suka. Ucapku tegas. Gak bisa, Mas. Aku butuh makanan yang sehat. Gimana aku mau punya anak kalau makanannya gak bergizi? Masa cuma makan tempe? Kamu aneh. Ucapnya. Aku gak aneh. Aku seperti ini dari dulu. Bahkan selama aku menikah dengan istriku yang dulu, aku juga seperti ini. Hanya makan tempe setiap hari. Dan pakai sayur kalau ada. Jawabku. Apa? Jadi seperti itu gaya hidupmu selama ini? Pantas aja kamu ditinggal sama istrimu. Gak nyangka aku. Aku terkejut. Ternyata Leha tidak seperti yang aku pikirkan. Kok kamu berubah? Kupikir, kamu menurut. Kenapa kamu membantah ucapanku? Kataku tidak terima. Apa? Menurut? Menurut pada suami seperti apa dulu? Kalau suaminya seperti kamu, lebih baik sekarang juga aku pulang ke rumah orang tua aku. Aku gak sudi punya suami pelit seperti kamu. Tanpa basa-basi, Leha langsung beranjak dari kursinya.
masuk ke kamar, mengambil barang-barangnya lalu pergi. Leha, jika kamu berani keluar dari rumah ini, kamu bukan istriku lagi, ucapku mengancamnya. Baik, aku lebih baik tidak menjadi istrimu daripada menjadi istrimu tapi tidak bahagia. Aku paham kenapa anak dan istrimu memilih kabur. Aku terkejut kenapa Leha bisa tahu. Jaga bicaramu, mereka tidak kabur, ucapku tegas. Alah, sudah tidak usah ditutupi lagi, aku sudah tahu kok. Bahkan aku tahu di mana keberadaan Mbak Intan dan Kevin. Lagi-lagi ucapan Juleha semakin membuatku terkejut. Kamu tahu di mana mereka? Di mana mereka? Tanyaku cepat. Tidak akan pernah aku beritahu. Aku mulai detik ini bukan istrimu lagi. Aku akan segera mengajukan pembatalan pernikahan kita. Leha benar-benar keluar dari rumahku. Itu artinya dia bukan istriku lagi. Gak kusangka, perempuan zaman sekarang sangat berani sekali pada seorang laki-laki. Padahal aku suaminya. Ku gebrak meja makan ini, hingga membuat satu piring terjatuh lalu pecah. Agak menyesal tapi, sudahlah aku emosi. Sial, baru juga menikah. Aku sudah kehilangan istri lagi. Kita beralih dulu ya Bunda, ke Intan, Kevin, dan juga Juleha. Mereka bertiga sedang duduk di ruangan yang sama. Ya, Juleha adalah bos yang mempekerjakan Intan. Dia sengaja menampung Intan dan Kevin untuk menolong mereka. Dia kasihan pada Intan karena selama ini tak dihargai oleh suaminya, bahkan disia-siakan dengan diberi nafkah yang tidak layak. Juleha penasaran, ingin membuktikan sendiri benarkah ucapan Intan selama ini, dan ternyata benar. Juleha bukanlah perempuan biasa. Dia perempuan yang cerdas dan seorang pengusaha sukses. Dia memang tak pernah suka jika ada perempuan yang ditindas, terutama oleh suami. Juleha tahu pernikahan tidak bisa dipermainkan. Tapi untuk memberi pelajaran pada laki-laki seperti Arif, bukankah sangat perlu? Bahkan bukan hanya sampai di situ saja, Juleha akan memberi pelajaran pada Arif. Dia akan permalukan laki-laki itu di hadapan umum, agar dia jerah. Syukur-syukur kalau bertaubat. Juleha sudah merekam aksinya ketika Arif marah-marah karena dia masak beberapa menu. Ya, dia sudah merekam semuanya. Dan dalam semalam setelah video itu dia upload, langsung meledak. Tentu saja netizen ramai-ramai menghujat Arif. Dia dikatai sebagai suami yang pelit bin medit, keturunan iblis. Bahkan iblis saja mungkin tidak seperti Arif. Dan berbagai macam umpatan lainnya yang menghakimi Arif. Wajar netizen marah. Ya, siapa sih yang bisa menerima kalau punya suami seperti Arif? Andaikan saja laki-laki di dunia ini hanya ada satu, Arif seorang. Mungkin jutaan perempuan di dunia ini tidak ada yang mau menikah dengannya. Kalau pelitnya nggak ketulungan seperti itu. Arif yang belum tahu kalau videonya sudah viral, dia masih seperti biasa berangkat ke kantor. Tapi rekan-rekan kerjanya sudah banyak yang berbisik di belakangnya. Arif yang merasa heran, langsung bertanya pada salah satu rekan kerjanya. Kenapa sih kayaknya mereka ngeliatin aku? Lagi ngomongin aku ya? Tanya Arif. Emang kamu gak tahu? Jawab Rido. Gak tahu, emang ada apa ya? Tanya Arif. Rido langsung mengambil ponselnya dan menunjukkan video viral itu ke Arif. Arif benar-benar sangat malu. Dia tidak menyangka kalau Juleha melakukan itu. Enggak, ini gak benar, ini fitnah, sangkal Arif. Mana ada fitnah seperti ini? Videonya saja diambil secara sembunyi-sembunyi, tidak ada editan. Bahkan, gak dipotong sama sekali. Kamu masih mau ngelak? Gak bisa lagi. Gak bisa lagi, Rif. Ucap Rido. Dia juga ikut geram. Ternyata dia punya teman yang begitu pelit. Arif semakin malu. Apalagi semua teman-temannya sudah tahu tentang video viral itu. Atasan Arif yang mengetahui video viralnya memberi surat peringatan pada Arif. Jika Arif tidak bisa menyelesaikan masalahnya dalam waktu 3 hari, maka dia akan dipecat. Ya tentu saja Arif bekerja
Di institusi pemerintahan, tentu nama baik menjadi prioritas utama, dan sekarang nama baiknya sudah tercoreng. Dan ya, tentu saja Arif tidak bisa mengendalikan netizen yang super itu. Kini, pekerjaan Arif terancam. Surat peringatan terakhir sudah dia terima. Itu artinya Arif tidak lagi menjadi pegawai pemerintahan. Lagi pula dia sudah kepalang malu. Susah payah dia membangun image baiknya. Dan sekarang hancur lebur karena dia menikah dengan seorang wanita yang dia tidak sangka. Dia pikir wanita itu polos dan tidak tahu apa-apa, ternyata Juleha adalah wanita yang tak bisa dianggap remeh dan enteng. Sementara itu, Intan dan Kevin, kehidupan mereka sudah jauh lebih baik. Intan sudah mempunyai pekerjaan yang cukup lumayan, yaitu bekerja di butik milik Juleha. Dia bisa memberi kehidupan yang layak untuk Kevin. Dia bisa memberikan makanan yang Kevin sukai. Ya, Kevin tak merasakan lagi makan tempe setiap hari. Tetap makan tempe tapi sesekali. Karena memang selama ini bertahun-tahun yang mereka makan hanyalah tempe, pasti bosan sekali. Pendidikan Kevin juga terus berlanjut, meskipun bukan di sekolah yang sama. Intan sengaja memindahkan sekolah Kevin agar dia lebih tenang. Ya, tidak merasa hutang budi lagi dengan laki-laki bernama Arif itu. Sekarang, Arif hanya bisa menyesal. Dia sudah kehilangan pekerjaan karena ulah istri keduanya, plus kehilangan anak istri yang selama ini setia menemani dia. Seharusnya Arif tidak melakukan itu kan? Tapi dia bodoh. Dia pelit. Dia tidak mau keluar uang untuk membahagiakan anak dan istri. Akhirnya dia kehilangan semuanya. Dan sekarang harta yang dia miliki pun terasa percuma, hampa. Dia hanya bisa menikmati seorang diri. Arif yang kepikiran dan malu, kini jatuh sakit. Orang tuanya lah yang merawatnya. Arif seperti orang depresi. Dan dia harus minum obat yang harganya cukup lumayan. Dia juga harus bolak-balik ke dokter kan? Akhirnya mobil pun dijual. Lama-kelamaan, rumah pun ikut dijual karena bertahun-tahun Arif tidak kunjung sembuh. Ya, begitulah akhir dari seorang Arif yang pelit. Kehilangan anak dan istri, sekaligus harta yang selama ini dia kumpulkan dengan susah payah. Semoga kisah ini bisa diambil pelajaran yang berharga ya Bunda. Jika kita punya uang, maka yang paling utama kita bahagiakan adalah keluarga. Anak, istri, suami, orang tua. Jangan pernah pelit, apalagi menumpuk harta, karena harta tidak dibawa mati. Kebahagiaan itu yang paling penting karena hidup cuma sekali. Nikmati, jalani, syukuri. Ada uang, belilah makanan yang enak. Senangkan diri sendiri. Bahagiakan keluarga. Jangan pernah nanti menyesal. Karena saat punya uang dihemat-hemat. Jatuh sakit, akhirnya uang habis juga. Oke Bunda, demikian kisah hari ini. Tetap selalu bahagia, jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.